Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban orang ini sampai menunggu waktu bisa kita bisa kita ya jadi pertama tapi ini ada yang boleh konsumsi Pak itu silakan konsumsi itu kalau mau dimakan silakan diperbolehkan makan minum di masjid silakan asal jangan berlebihan. Jadi bisa nggak ada apa bisa kayak sarapan apa sambil hadir sambil tergaya itu tetap. Tapi kalau bisa sih fokus itu walaupun sampai tergaya. Karena sebelum dimulai kita ada sarapannya kemudian dipersilakan ini segala apa yang kita cita-citakan kita harapkan itu Allah Subhanahu wa taala atau saudara-saudara kita yang kita bisa mudah-mudahan dengan kesembuhan segala kemudian bagi yang memiliki masalah kemudian Allah memberikan solusi untuk memecahkan dan segala masalah tersebut. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga, Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati juga muliakan pengurus DKM Masjid Jami Al-Mutia dan segenap pengurusnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman Islam untuk mereka agar mampu bisa melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Juga yang saya hormati dan muliakan para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, punten jadi sebabkan namina tidak mengurangi takjim hormat saya kepada alim ulama setempat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah malam ini ba'da maghrib Allah masih memberi kekuatan iman Islam sehingga kita bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan untuk hadir datang ke Masjid Al-Mutia. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dilimpahkan
untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan diam dalam masjid, kita niati bersama-sama i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita baca tasbih 4 kali, kiparat bapak ibu jemaah yang tidak sempat sholat tahiyatul masjid 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Jaga bagus. Alhamdulillah sehat ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, malam Senin ini penghujung 2023 menuju 2024. Sebagai warga negara Indonesia, kita gunakan kalender Masehi. Jadi pergantian dari tahun di Indonesia itu pakai kalender Masehi. Kita tidak meniru orang kafir. Kita tidak tasabuh dengan mereka, hanya digunakan untuk kegiatan duniawiyah kita belaka. Hakikatnya kita punya tahun sendiri umat Islam, yaitu tahun Hijriah. Di malam ini akhirnya banyak di antara umat Islam yang mengisi dengan zikir akbar, tabligh akbar. Ada juga yang mengisi dengan sifat duniawiyah. Kita gak perlu berkomentar banyak, tapi yang patut kita lakukan saat ini adalah muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi bentuk amalia kita, mengevaluasi bentuk nilai keimanan kita. Sebab yang dikatakan kita orang-orang Islam ini tinggal hidup di alam dunia bukan untuk selamanya. Bahasa orang Bogor, urangna cicingna hakikat lain di alam dunia. Dunia mah persinggahan urang, tempat imah hakikat urangna di alam akhirat. Jadi dunia emang atuh, dunia mah jadi lintasan jembatan urang. Jadi perlu sebutan dina bahasana muhasabah. Apa gerangan yang perlu kita muhasabahi? Yang perlu kita muhasabah adalah perkara iman. Da tak modal hirup urang teh Pak, Bu. Leres teh. Halo. Leres teh. Tak.
sebab ari jalmi anu di alam dunia teh lain sakukur minuhan alam dunia kalau bakal jalmi di alam dunia, tapi hakikatnya gubram berang lahir ke alam dunia teh aya tugas mulia anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta bentukna ibadah. Moal bisa eta jalma ibadah mun didasarkan ku keimanan ka Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tak jadi ayeuna teh anu ku urang rek dimuhasabah perkara urusan iman. Melampah lamun ayeuna urang tengah evaluasi iman urang dan muhasabah iman urang kusabab iman teh kadang naik kadang turun, kadang turun kadang naik, naik turun, turun percis leho. 1 juta dalam dikitukeun 1 juta dalam dikitukeun ih cari jiwa gini zaman ini mah 1 juta dalam disebut kos leho. Leho teh is the ingus. Kitunya bener ya Pak Haji? Kitunya kartos meureun ya. Sebab ari iman mah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Sepakat para alim ulama menyatakan demikian. Kenapa sampai begitu? Sebab nilai keimanan itulah yang bisa hantarkan kelak sampai ke akhirat. Lamun nikmat-nikmat oleh moal aya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu punya harta benda berlimpah ruah. Bapak, ibu punya pangkatan jabatan yang tinggi. Ibu bapak punya emas intan berlian, bahkan punya uang bertumpuk. Mau kabawa nepi ke akhirat. Jangan kalau sampai ke alam akhirat, kalian kubur ge moal aya kabawa. Akur tuh ya. Tuh cari cingwai aing mah. Akur tuh ya. Cek majar mana cenah bapak-bapak teh deudeuh cinta kalau jadi salak pamajikan. Bapak cinta kalau jadi pamajikan. Tapi kan ninggang bapak maut mah kira-kira pamajikan nuturkeun mah maturan di alam kubur. Wow. Lahir ditincakan. Ibu-ibu sarua cinta deudeuh bela nyaah kana jadi salaki ninggang ibu maut kira-kira eta salaki bakal maturan mah kalian kubur nu aya naon tuh harewos kawin setuju bapak-bapak kumaha bapak-bapak setuju ibu-ibu setuju untuk dannya gitu bahasanya ya gak ada Pak. Makanya apa yang akan kita banggakan, apa yang akan kita juga bahasanya Pak andalkan ketika kita meninggal dunia lain tidak ada yang lain kecuali iman yang akan kita bawa nabi ke alam akhirat tong alam kita tas nabi ke alam kubur ke alam akhirat ke bawah itu iman teh. Masya Allah. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat yang teristimewa yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah iman. Pagi tadi saya ngaji di Majelis Al-A'la di Kebon Pedes, Kota Bogor. Tafsir Jalalain surah Al-An'am ayat 26. Di tafsir itu disebutkan bahwa ayat jalmi anu bela Nabi, jalmi anu lindungan Nabi, ayat jalmi anu deudeuh ke Nabi tapi teu iman. Saha? Abu Thalib. Abu Thalib Pak kurang kumaha bela ka Nabi, kurang kumaha deudeuh nyaahna ka Rasul, kurang kumaha oge nyaahna ka Rasul. Eta Abu Thalib teu kene tibasa apa makna pupus
akina pupus dirawatan ku mamangna Abu Thalib nepikeun kajelegedeg ageng bagi Rasul, bahkan Nabi sampai terangkat dari Nabi Rasul tetap dibela, dilindungi, dicintai sama Abu Thalib. Tapi lihat gimana keadaan Abu Thalib, sakit teh mamangna segitu teh sekudara dengan bagi Rasul, tapi iman belum sampai kepada beliau. Sampai-sampai bagi Rasul tak kala beliau meninggal dunia ternyata tak pernah terlihat, tak pernah tersaksikan oleh para sahabat Nabi cerik paling kencang ceriknya kecuali bahasa mamangna maut. Tapi kan dilahun Pak, tapi kan oge di imam teh dipeluk kata Abu Thalib, ya ammi qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakitnya mengajar Rasulullah. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwa tenanawan lamun ayat punten selain Islam, contoh Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mun pas arek sakaratul maut ditalkinan meunang tenanawan. Tenanawan ngan talkinan beda. Ari talkin ari jangan mukmin muslimah cukup la ilaha illallah atau cukup Allah lamun panjang tinggalnya menang gak penting jika Allah gitu ya. Nak boleh Pak nyebut but kita mula kita boleh jikir atau ya banyak Pak ening kan aing nunggu aing maut masa kartu maut gitu napas lagi sakarapat deui. Pak nyebut la ilaha illallah. Tapi lamun anu ajarin Islam mah syahadatna baca asyhadu alla ilaha illallah. Benar. Boleh aya kene kesempatan kerbasa sakaratul maut jadi masalah. Ya. Demikian bagi Rasul ketika memeluk Abu Thalib mulailah tercabut nyawanya. Di situ tangis lebih keras bagi Rasul sampai menjadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabka walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh kau wahai Muhammad tak akan mampu, tak akan pernah bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi sungguh yang memberikan petunjuk hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya gini loh Pak Bu, maksud saya orang lain keturunan Nabi getih Nabi jeung urang ge jang jauhaneun, orang lain keluarga Nabi, tapi alhamdulillah orang kenal Allah, kita iman kepada Allah, iman bersemayam pada diri kita, itu yang paling mahal. Ternyata apa? Sekelas Abu Thalib paman Nabi sampai tidak mengucap dua kalimat syahadat. Orang alhamdulillah ucap dua kalimat syahadat. Eta disebutkeunana karunia nikmat besar yang Allah berikan buat kita semuanya. Insya Allah kita syukuran. Nah, jadi makanya sekarang kita muhasabah iman kita. Siapapun orangnya terlahir ke alam dunia itu membawa iman Pak. Ustaz, gimana kalau ibu bapaknya Kristen? Tidak peduli. Bagaimana kalau ibu bapaknya Hindu Buddha? Tak soal. Bagaimana kalau ibu bapaknya Konghucu? Termasalah. Ustaz, gimana kalau ibu bapaknya ateis? Tak jadi masalah juga. Tetap siapapun bayinya terlahir ke alam dunia, dia adalah bawa iman. Kok berani bilang begitu? Baginda Rasul yang menyebutkan kullu
mauludin yuladuna alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kelanjutan hadisnya ini yang jadi jawaban. Fa'abawahu ayyuhawilani au yunasirani au yumajisani, tergantung orang tuanya lah yang akan jadikan anak itu menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi. Sampai di situ bagi Rasul mengatakan tidak ada kalimat au aslimani, menjadikan dia Islam. Kenapa dalam hadis itu tidak ada kalimat au aslimani atau ketergantung orang tuanya yang akan mengislamkan si anak itu? Karena sudah terwakili dengan kalimat fitrah, suci. Terus ayat iman Bapak, makanya orang maka sebut lagi Islam. Ini dari jiwa ya enak. Orang Islam keturunan. Alhamdulillah Bapak, singkajen kasebut Islam keturunan ge syukur langkah Gusti Allah daripada Islam KTP. Ayo Islam KTP. Kumaha? Nah KTP hukum salat henteu, puasa henteu, lebaran pakai baju pang anyar. Ayo ke situ. Halo. Ayah. Oh ayah, atuh gitu aku ngomong bapak mah itu. Tong era-era ngajijing jimburing apa? Halo. Aja gua. Astagfirullah. Nauzubillahimin. Jadi orang tuanya yang menjadikan itu orang apa itu agamanya. Tapi Rasul tidak menyebutkan awi aslimani. Kenapa? Karena sudah terwakili kapan kalimat fitrahnya itu. Bahkan Allah jelaskan jauh sebelum umat manusia terlahir dalam dunia itu sudah ada persaksian ketuhanan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bala syahidna, bukankah aku adalah Tuhan kalian semua? Waktu kita ada di alam ruh nih Pak, sebelum bapak-bapak ibu-ibu termasuk saya bicara terlahirkan dunia ke masa orang di alam ruh, orang geus ditaros ku Gusti Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita ketika dalam ruh menjawab semua kompak, semua sama, bala syahidna, benar, tentu, pasti kami menyaksikan kau adalah Tuhan kami ya Allah. Kan ada Islam ngomong mana ira asup Islam? Main gitu Pak. Indonesia nanya-nanya ke aira segera aina ti gubrak lahir kalam dunia geus Islam. Cek saha sia? Kapan sia teh kan ari asup Islam kudu ucap dua kalimat syahadat. Iraha sia ucap dua kalimat syahadat. Aing geus kitu nya. Tah eta teh ngagoyang iman urang Pak. Ya paham bos gitu. Ya. Orang kan ucap dua kalimat syahadat kerira kersolat, eta mah kersolat. Di luar solat seiran ucap dua kalimat syahadat kerajan, eta mah ajan. Yuk, iraha bapak Islam. Kan jadi bingung iman orang mawana. Sehingga ada nanya iman heula, Islam heula. So, jawab. Tuh kan cing. Endog heula hayam heula. Ayo bingung. Hah? Sok daun. Endog heula apa hayam heula? Tuh, ieu rupa-rupa dijawabna aya nu hayam heula, aya endog heula. Arek ngajawab endog heula, moal aya endog mun eueuh. Aya. Arek ngajawab hayam, moal aya hayam lamun eueuh. Endog. Enak kieu, daunkeun. Endog heula hayam heula. Endog, sebab abdinya Rasul endog heula. Kudu cerdas Pak jadi umat Islam. Ya, hayam heula endog heula. Ayeuna geus menang ilmuna ti urang ieu. Bisa? Ya. Ustaz ari perkara iman Islam meunang heula. Iman heula, karak
Islam. Kenapa emang? Itu tadi kerbasa aya di alam ruh, urang geus iman, modalna geus aya. Bulan lahir ke alam dunia, iman urang geus araraya. Anu ngalahirkeun mana arek Islam, arek Islam sabodo. Pokona Allah melahirkan dunia mah geus mawa iman. Iman bapak-bapak, iman ibu-ibu sama semua, termasuk iman saya, sama semua. Jadi orang isi modalan dah Allah iman kita. Ya. Terus kemana apa perkara iman teh? Tah, engke lamun perkara iman teh aya sebutan imanna naik, imanna turun, atau imanna tebal, imanna tipis. Eta mah seur ulama iman tebal ku ngalaksanakeun kataatan ka Gusti Allah. Imana oge ipis eta mah ngalakonan dosa kamaksiatan ka Gusti Allah. Eta iman jadi ipis. Jadi ari iman mah sadayana sarua. Kabeh-kabehna dibere modalna sarua. Ngan ayu sebutkeun iman kandel, iman tipis, iman naik, iman turun, eta mah cabang iman. Kantos teh ieu. Sok ayeuna kieu dicontohanna kieu supados bapak-bapak ibu-ibu paham yen urang teh di modalan sarua ku Gusti Allah dasarna iman. Naon ayeuna contohna ieu perumahan naon ieu? Kebon Raya. Kerbasa bapak ibu meser bumi di ieu perumahan ditaros kinten-kinten bentuk rumahna sarua teu? Tuh, jawabanna sama. Ukuranana sarua, bentukna sarua, warna catna sarua, pantokna sarua, jendelana sarua, luasna sarua, kecuali nu dihuk bereunnya, kecuali nu dihuk beda bereun. Tapi dasarnya sarua. Ketika developer pengembang perumahan itu mulai membangun, terus dibangun dan terus dibangun, beres dibangun, dijual ke nasabah konsumen. Siapa? Nih bapak-bapak ibu-ibu konsumen. Ketika dijual dengan harga yang sama, dengan bentuk yang sama, warna yang sama, tipe yang sama, cat yang sama, jendela yang sama, pas dijual diisian mulai tadi diisi 1, 2, diisi dari tahun ke tahun. Terus berubah tidak itu bentuk rumah? Berubah. Kamu udah 5 tahun, 10 tahun ke hari, berubah gak? Berubah. Seiring dengan apa? Udah anak deui, nambah deui kamarna. Seiring nambah deui penghasilanna, dinotengkeun, ditingkatkeun. Jadi beda. Dulu perumahan ini ketika belum diisi oleh nasabah konsumen sarua kabeh, tapi 10 tahun berikut ke sini atau 15 tahun berikut ke perumahan ini pas datang teh bareda gini, itu iman kartos teh naon imanna sarua. Iman bapak-bapak teh sararua, jeung ibu-ibu sararua, termasuk saya imannya sama. Tapi saat ini saya tanya, kira-kira iman bapak, iman ibu sama nggak? Beda. Iman bapak-bapak dan iman saya sama apa beda? Kira-kira kuatan mana iman ustaz dan iman bapak-bapak? Itu masa saya kai. Benar gak? Nah itu. Ini perumpamaan lagi. Bapak-bapak atau ibu-ibu beli motor. Motor yang 1 juta umat, motor non. Honda. Bitah. Motor Krita. Batang sebutkan Pak Krita. Eta mah teknis Pak. Jadi ayam motor 1 juta umat. Bit. Ya misal keur di dealerna mah sarua ya warnana, tipena, remna, terus nanti ngaranna teh ban pelekna, terus nanti ngaranna knalpotna,
eta motor kerpas dibarulian ku nasabah ke konsumen, motor mulai diganti pelekna, diganti knalpotna, diganti remna, ditambahkan aksesorisna, robat tuh Pak. Modal iman Allah bere ka urang saluan sadayana. Cuma eta iman kumaha ye? Apakah naik, apakah turun, apakah tebal, apa tipis? Tergantung urang anu nyukuranana. Ini sabar. Sedangkan para alim ulama nyebut bahwa yen iman teh kabagi tilu. Aya iman layan jidu walayan kusuk tenabah tengurang. Saur ulama iman anu tenabah anu tengurang nyaeta iman para malaikat. Malaikat imanna tenabah tengurang Pak. Makanya malaikat itu sifat karakternya adalah la ya'sunallah wa yaf'alu ma yu'marun. Selalu taat patuh kepada perintah Allah, tak pernah durhaka malaikat sama Allah. Kata Allah, hei malaikat, sujud kau, sujud di sampai hari kiamat. Malaikat, makanya malaikat baca belah berak ke Allah, tak pernah kapanggih ketempo kesaksian ayat malaikat main gaple. Ayat itu tadi, tanya, benar tak? Tanpa ketempo kesaksian ayat malaikat minjem karen tenir. Tahu malaikat gitu. Yang kedua ada iman itu apa? Yajib wala yanqus. Pengurang-urang. Iman siapa? Para nabi Rasulullah. Para nabi dan rasul eta iman. Makanya para nabi baku saat mereka ditimpa musibah, ujian, cobaan, bukan mengendur imannya, bukan menipis imannya, semakin kuat mantap naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta para nabi Rasulullah. Tinggal Nabi Ibrahim. Musuh Nabi Ibrahim sah. Itu sate musuh Nabi Ibrahim. Bora-bora ieu jeung tanya. Musuh Nabi Ibrahim sate. Tuh lulus ngajina ya cigana ya. Sa musuh Nabi Ibrahim Namrus. Dibeureum bapak Namrus teh. Ceurik Nabi Ibrahim. Sieun Nabi Ibrahim. Malah Pak, Bu, dalam satu riwayat ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Namrus ke kobaran api yang begitu besar, itu datang Jibril nawarkan jasa ke Nabi Ibrahim. Ya Khalilur Rahman, ya Ibrahim, apa kau punya hajat kepadaku? Apa yang kau butuhkan? Sebut, aku sampaikan sekarang. Jawaban Nabi Ibrahim apa? Jibril, aku tak punya hajat dan butuh kepadamu. Aku cuma punya hajat butuh sama Allah. Sampai Ibrahim alaihissalam ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Tak iman Nabi Ibrahim cebur kasene kabel eta dan geus mantep kuat iman ka Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Takabel Nabi Ibrahim alaihissalam. Nonton ibu-ibu di bapak-bapak coba-coba baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kompor ngabeledung. Kabelem mah. Ulah coba-coba. Ustaz kan sarua bacaan aja Nabi Ibrahim. Bener. Bacaan doa mah sarua jeung Nabi Ibrahim, tapi urusan iman mah sarua henteu. Kan orang mah hasbunallah kabelem nya wa ni'mal wakil, tapi kisin tutung deui. Pasti itu ragu-ragu kene. Kantos teh. Nu katilu aya iman yajib wa yanqus. Iman saha eta? Iman bapak-bapak. Iman saha eta? Ibu-ibu.
Iman saha eta? Iman nu ngomong. Sahan ngomong. Heeh. Urang iman kita naik turun, Bang. Nah, ini di 2023 tinggalin sama kita menuju 2024. Nah, iman teh supaya bisa urang teh direfleksi. Kan ada ya refleksi keimanan. Bapak-bapak ulah macam hukum refleksi pijat ulah. Tapi ini maksudnya apa? Ayat tulisan pijat refleksi kalimatnya. Artinya lagi, Pak, Bapak kapan datang ke pijat refleksi? Kapan? Kalau dalam keadaan bagaimana kita sudah? Iraha. Ustaz kerjaranan ke awak. Ustaz ke ayat kapalitak. Ustaz suku kasoleo karena kapijit refleksi. Kan gitu bahasanya. Bapak ibu cara rangkel awak ya. Sok kapijit refleksi teh. Keluar dina pijit refleksi seger deui, bugar deui, jag-jag deui. Eta refleksi teh maksudnya. Iman urang kudu kitu. Kusabab iman urang tadi naik turun. Kumaha direfleksi supaya iman teh ajeng. Supaya iman teh sampurna, supaya iman teh kuat mantep ka Gusti Allah. Berarti aya atuh anu ngagoda jeung ngaruksak iman. Aya saha eta? Juri, setan, iblis, omat lah. Nah, karena jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Ya bani Adam Allah ta'budus syaitan innahu lakum. Surat apa Pak? Surat mana teh? Surat? Ih jadi cingwai. Surat sok dibaca gak malam Jumat itu Pak? Yasin. Orang kadang lamun ngaji teh sok apa cangkemnya. Aya di kebun pedes kita baca. Pak baca Al-Ikhlas tad hampura can apa? Astagfirullah. Emang kurang zat? Banyak tuh apal soal Al-Ikhlas. Emang kurang? Kulhu, kulhu mah apa? Jadi eta mah wauh beungeut teu wauh ngaran. Aya nu kitu di dieu. Atuh sarua wae atunya. Tahu mah bapak-bapak? Allah sudah berpesan kepada keturunan manusia Nabi Adam apa? Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian sembah itu setan, arti nyembah setan, nuturkan godaan setan, mengikuti bujuk dari setan, itu adalah menyembah kepada setan. Kenapa Allah katakan tak boleh? Innahu lakum aduwwun mubin. Pak, Bu, orang kudu teken kontraknya cap orang setan teh musuh orang nyata cek Allah. Jadi aing jurik setan mah Pak, oh, jangan ada kompromi. Siapa musuh aing? Aing musuh siap. Gitu, kudu gitu Pak. 1 juta ya. Sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu, ulah aya kompromi jeung setan mah, ulah macan telam jeung setan mah, ulah oge besti-bestian jeung setan mah. Kudu jadi musuh jeung setan. Ya, ulah-ulah deh bapak-bapak, ibu-ibu jadi soulmate setan. Kudu jadi dong musuh. Ustaz, setan di mana? Ih, Pak, Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu nanya setan di mana? Di masjid Anda setan. Emaknya, ngomong emaknya. Tongkol di Masjid Al-Mutiyah, di Al-Masjidil Haram, Ka'bah, ayat setan. Jangankan Al-Masjidil Haram, Ka'bah, di surga ada setan, Bapak. Ibu, kata siapa? Itu Nabi Adam. Allah sudah menyatakan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Kan gitu. Hei Adam, tinggallah
diamlah kamu dalam surga ini dengan istrimu di sini. Fala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minal zalimin. Dan eling, ingat, ada Hawa, silahkan kau tinggal dalam surga ini, nikmati keindahan surga ini, nikmati yang dikatakan anugerah surga ini. Cuma ingat, jangan dekat-dekat pohon ini, mendekat. Lawan andainya kau sampai dekat, apapun yang menjadi kau jadi orang zalim. Itu Allah sudah berpesan kepada Adam. Dasar iblis, dasar juring, dasar setan. Seketat apapun pintu surga, tembus ke setan. Dengan cara bagaimana setan bisa tembus ke dalam surga? Nyian perjanjian politik dengan orang. Ya, dalam satu tafsir lah. Ya, jadi kalau iblis mau masuk surga secara mandiri nggak bisa, Pak, nggak bisa. Tapi liciknya iblis masuk ke dalam surga pakai perjanjian MU kerjasama nasi katanya MOU. Saya ngomong MOU, maklum Pak, saya orang Bogor asli ya. MOU kayak salah deh nyebut ke singkatan salah dia ini kritik deh. MOU junta setan saat orang. Makanya sunnah Nabi kalau ada ular dimanapun bunuh. Tapi kalau ada di rumah bapak ular, bunuhnya jangan di rumah kita langsung, bawa keluar dulu. Malah kalau mereka mau ngomong nanya ke tak orang, hei siapa orang apa jin gitu. Kalau mereka gitu Pak, tak orang ngomong jin atau ayo lupa atau jin pepayaan ya. Artinya apa di sini? Ada kesunatan, ada anjuran, ada perintah Nabi kalau ular bunuh. Cuma kalau bapak temui Pak ular di rumah, dan dibunuhnya di dalam rumah, jangan bawa keluar dulu. Ya, sok paribasa kolot begitu. Lamun eta orang dibunuh, engke datang mana? Masaha atau mah orang? Kan orang itu yang sorangan Pak, ayam ini lah, ayam mana, ayam apa na, ayam mamang, ayam mamang orang misi etang bebeja gitu. Apa saja akhirnya benar dengan perjanjian politik antara iblis dan ular, akhirnya iblis bisa tembus lagi masuk ke dalam surga, digoda Adam Hawa sampai larangan Allah dia lakukan. Bentuknya adalah bukan sekedar dekat dengan pohon larangan Allah, tapi sampai memakan buah larangan Allah. Sakitu di jero surga aya setanan komoditi kados ya. Nah, obat bapak-bapak, ibu-ibu ya, setan anu ngarusak iman teh, setan yang juga menjadikan iman kita jadi kendur teh. Maka oleh karena itu apa? Lehem kene lamun setan katingali bisa dilawan ke urang, ninggal meh arka goda urang teh. Tapi ku sabab setan tercipta dari api dan termasuk makhluk yang gaib, tidak bisa kelihatan setan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita ketika digoda setan, dibujuk oleh setan, akhirnya apa? Terpleset iman kita, jatuh kepada kehinaan, tak tersadarkan kita terbawa dengan godaan-godaan setan. Jadi Ustadz kumaha tuh ngabentengan iman orang supaya terkena setan ya. Baginda Rasulullah pesan dalam satu hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman
kalian dengan ucapan kalimat la ilaha. Iya. Karena setan tercipta dari api dan setan tergolong makhluk yang gaib, tak nampak secara nyata, tak nampak secara kasat mata, maka terusirnya, terhindarnya, terhalaunya, tersingkirkannya dengan cara zikir. Makanya berarti 2024 supaya iman orang kuat, mantap, sempurna terus, zikir dong lepas. Eta zikir anu bisa ngalemahkeun setan. Punten banyak aya jalma sok kasebut kasurupan teh kaasupan setan. Si horeng di dunia setan ge aya setan kausupan jelema. Bener Pak. Aya setan kasurupan jelema. Pokoknya kumaha? Kudu sok zikir. Saya ngobrol sama orang ahli zikir, Pak. Orang yang ahli zikir, setan gak berani dekat-dekat. Jaraknya itu minimal 7 meter. 7 meter di mana kira-kira? Kapan teh 7 meter? Ayahnya. Jadi setan teh mereka deket dan kalau ahli zikir mah, tapi Pak Hungkul bisa deket dia tidak bisa. Kenapa? Terhalau dengan zikir. Dalam kitab Tanqul Qaul saya baca tuh satu keterangan bahwa seorang ulama pernah dialog dengan setan yang menggodanya. Dan setan itu berkata kepada ulama tadi, "Dakhaltu fika wa ana kal jajur." Ketika aku masuk kepada tubuhmu, badanku sebesar unta. Wa kharajtu fika, dan ketika aku keluar dari tubuhmu, wa ana kal usfur, aku bagaikan burung pipit. Coba kerasup nggak sangatnya waktunya. Terus kan? Terus kita geus serak deh tak kerja ya. Cing atuh ganti atuh gitu. Tangis. Terus kita klik deh. Bagaimana tadi dah? Ketika aku masuk tubuhmu, badanku sebesar unta. Tapi ketika aku keluar dari tubuhmu, badanku sebesar burung pipit. Itu ulama tadi nanya, "Pabimaza, kenapa bisa begitu?" Li'annaka tadibi bizikrillah, karena kau lelehkan jasadku dengan berzikir kepada Allah. Masya Allah. Etak siapa ini? Makanya lihatlah Pak, sahabat Nabi, ahli zikir, dekat, kuat, mantap imannya pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab berjalan dalam satu jalan, kemudian dia berjumpa dengan setan, maka setanlah yang akan lari terbelit-belit takut kepada Umar bin Khattab. Ari urang cok bapak-bapak lempang ari ka masjid kapangih pocong dilempat pocong apa bapak? Anu lompat bapak apa pocong? Lompat terjadi ke masjid. Terlepi ke masjid terjadi deui. Ya, dan di jalan ayah pocong. Umar bin Khattab kalau berjumpa dengan setan, setan yang lari Pak, setan yang mentawa. Kenapa? Imannya mantap kuat sama Allah. Karena Umar bin Khattab selalu yang dikatakan sinyalnya nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan setan itu benar-benar menciut kepada Umar bin Khattab. Begitu Pak. Nah makanya jangan lepas tuh zikir, ya perbanyak tuh, ya perbanyak kalimat tadi apa? La ilaha
Yuk kita baca bareng-bareng Pak. Mudah-mudahan iman kita bertambah terus dengan kalimat zikir ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya baca dalam riwayat hadis, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli yawmin mi'atu marrah jaa yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamari badri. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seharinya 100 kali, maka kelak nanti dia datang pada hari kiamat wajahnya bagaikan bulan purnama. Masya Allah, bercahaya Pak, bercahaya Bu. Ayo kita isi dari waktu ke waktu kita dengan terus berzikir kepada Allah. Ustaz, saya nggak mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepanjangan. Bolehkah saya mengambil Asmaul Husna satu nama saja Allah? Boleh, seperti Ya Rahman atau Ya Rahim, Ya Karim, Ya Latif. Silakan, yang penting Bapak Ibu zikir, menghidupkan hati supaya tak mati, menghidupkan hati supaya tidak kering. Terus basahi lisan kita, bibir kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setan yang akan menghancurkan iman kita takkan pernah sanggup untuk menghancurkannya, untuk juga menyesatkannya, untuk juga melemahkannya dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang-orang ahli zikir, menguatkan, mempertahankan, dan mengistiqomahkan yang dikatakan iman kita semua. Ingat, gak tahu tambah tahun adalah juga tambah umur kita. Kalau tambah umur, hakikat bukan nambah umur, tapi mengurangi umur kita. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya yang bicara, itu sudah ada batas umur yang diberikan oleh Allah. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat diberikan batas umurnya, dan apabila batas umurnya sudah habis, rambut nyawa di anak mereka, tak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan dan memajukan meninggal dunia di antara mereka semuanya. Sebelum Allah panggil kita dengan kematian, isi terus dengan zikir. Insya Allah. Kira-kira lamun maut bapak-bapak, ibu-ibu, apa Ustaz tilah nu mautna? Nikitu syakai. Astagfirullah. Ih, urang karek sakali-kalina isi dia ini doakeun tentang main. Nikitu teh gak kain teh. Atuh nu maot ibu-ibu na atuh jeung bapak-bapak. Kan lamun bapak-bapak jeung ibu-ibu maot mah kan loba keneh jamaahna. Ustaz mah sholatnya. Ya. Jadi mah satu jamaah ibu-ibu bapak-bapak lain maot apa Ustaz heula? Aing mau ngaji di dia, aing udah kerbaik dia. Nauzubillahimin. Bapak-bapak, itulah dia kajian di malam hari ini. Muhasabah iman kita, terus cas iman kita, bagikan HP. HP udah lemah baterainya, dicas lagi. HP udah mau lobet, dicas lagi. Iman kita lobet, cas lagi dengan zikir, jadi menguat lagi. Insya inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Dan ustadz-ustadz yang ngisi-ngisi di sini sahabat saya semua. Ustadz Maulana, Ustadz Cece, Ustadz Haji Talia, ini sahabat saya. Kebetulan saya direkrut juga ada di mana? Di MUI Kota Bogor. Ya, saya asli dari Bogor dan Kebon Pedes aslinya. Saya adalah muridnya Ki Haji Muhammad Mustamil.
Saya di Aliyah selama dari tahun 1988. 1988 itu saya udah ada di Aliyah sampai Abi Tamrin meninggal dunia. Ustaz Rendar itu barengan sama saya di Aliyahnya. Cuman beliau ke Madinah, saya di Aliyah Kedewai. Tapi time ada malam sak Aliyah teh. Ya. Jadi Ustaz Rendar berangkat ke Madinah, orang mah di Aliyah cicing gitu ya. Nah saat ini saya di Kebon Pedas buka yayasan, buka majelis. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim ke sana, dan alhamdulillah Pak Haji Ustaz Taryat juga belum pernah. Tadi tuji ulang awas ya. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada ibu yang menghadiri Allah Subhanahu wa taala masalah dari ini mudah-mudahan 2024 dibaik daripada 2023 kita semua ini Allah ya Rabbal. Alhamdulillah mudah-mudahan sekali Aku euy. Israel. Yasmin tuh minta Yasmin weh. Anak di pojok, Ci. Di pojok tuh. Hayang mojok. Aduh, iya gesak yaki dia.